Oke kawan, di video kali ini kita akan mengganti bottom shock atau tabung shock. Jadi awalnya ini saya kira komstirnya yang udah kena, yang kemarin sempat saya ganti tuh emang benar sih, emang udah kena, cuman kok rasanya itu sudah kencangin tetap seperti oblak-oblak gitu. Kalau di rem dia agak mundur gitu, kirain komstirnya yang kendor, nggak taunya dia tabung shocknya udah oblak sama asnya, jadi dia agak gini. Kayaknya saya ganti aja lah sekarang. Ini saya pakai merek DBS. Nah, ini dia DBS. Ini saya beli di online shop dengan harga 220. Nah, ini bottom shocknya. Ini nggak dapat seal, nggak dapat oli, hanya bottom shock aja atau tabung shock aja ya. Nah, untuk bracket ininya saya pakai varian dari CR7 ini dia. Oke. Dan ini adalah seal dan tutup debu. Nah, ini oli shocknya. Ini KW semua, ini cuma 20.000 segini satu paket. Nggak tahu kualitasnya. Oke, lanjut aja kita pemasangan. Oke, lanjut aja nih, langsung kita pasang. Untuk sealnya saya baru ini yang beli kemarin 20.000 itu satu paket udah seal sama tutup debu, kemudian sama olinya, oli shocknya itu udah 20.000 satu paket. Dan untuk pemasangannya ini jangan sampai terbalik ya, jadi yang ada posisi logo atau kotak-kotak atau tulisannya itu berada di atas. Ya, langsung kita kasih oli dulu nih biar dia agak licin. Nah, ini jangan sampai terbalik nih. Ya, langsung kita masukkan aja di sini, terus kemudian langsung kita ketok pakai kunci shock aja di sini ya, kunci shock. Nah, ini dia kunci shock 22 ini. Oke, langsung diketok-ketok aja secara merata biar dia masuk dan presisi.
Ya, kita perhatikan lagi, pastikan dia benar-benar rata, tidak miring. Untuk bautnya di sini kita kasih seal tip mencegah atau antisipasi biar tidak bocor. Tapi kalau memang ring tembaganya itu masih tebal, tidak usah di seal tip pun pasti aman. Jadi ini cuma antisipasi aja, kita kasih seal tip.